Matematika, kebenaran terakhir. Manusia dan kekosongan. Tidak ada yang sesuatu yang pasti, bahkan logika sekalipun. Yang pasti hanya matematika. Dan sebenarnya menyentuh inti dari filsafat pengetahuan. Kalau kita uraikan, tidak ada yang pasti, bahkan logika sekalipun, ini mirip dengan pandangan skeptisisme radikal atau relativisme epistemologis, yang mengatakan bahwa semua pengetahuan manusia bisa saja salah, termasuk logika, karena logika sendiri adalah buatan pikiran manusia. Yang pasti hanya matematika. Ini pandangan yang lebih rasionalistik, karena matematika dibangun dari sistem aksioma dan definisi yang konsisten secara internal. Selama aksiomanya diterima, maka kebenaran dalam matematika bisa dianggap mutlak dalam sistem itu. Tapi ada paradoks menarik juga. Matematika berdiri di atas logika formal. Jadi, kalau kamu meragukan logika, maka fondasi matematika juga ikut goyah. Namun, jika yang kamu maksud yang pasti adalah yang konsisten dan dapat dibuktikan secara deduktif, maka benar. Matematika adalah satu-satunya bidang yang mendekati kepastian absolut. Kadang kita berpikir dunia ini bisa dijelaskan oleh logika, bahwa segala sesuatu punya sebab, dan setiap sebab melahirkan akibat. Bahwa pikiran manusia mampu menyingkap kebenaran lewat rasio, lewat aturan yang kita sebut logika. Tapi, bagaimana jika logika itu sendiri hanyalah ilusi? Ilusi keteraturan yang kita ciptakan untuk menenangkan diri di tengah kekacauan yang tak bisa kita pahami. Kita percaya 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi apakah itu benar secara mutlak atau hanya benar di dalam sistem yang kita buat sendiri? Bagian 1. Dunia yang tak pasti. Manusia butuh kepastian. Kita membangun agama, sains, hukum, bahkan cinta. Semuanya berakar dari satu hasrat yang sama, keinginan untuk yakin. Tapi dunia tidak pernah menjanjikan kepastian. Bintang lahir dan mati tanpa alasan. Manusia lahir, berjuang, lalu lenyap tanpa penjelasan. Hidup ini seperti ukiran kayu. Kita yang memberinya makna, meski terkadang makna itu sendiri hanyalah ilusi. Kita hanya menempelkan makna agar hidup terasa masuk akal. Padahal mungkin tidak ada yang masuk akal sama sekali. Bagian 2. Logika. Benteng yang retak. Logika tampak seperti jalan keluar. Sebuah alat yang katanya bisa menuntun kita menuju kebenaran. Tapi logika bukanlah hukum alam. Logika adalah bahasa pikiran manusia. Dan pikiran tidak selalu benar. Kita berpikir A harus menyebabkan B. Tapi di dunia kuantum, sebab dan akibat bisa hilang. Sesuatu bisa ada dan tidak ada pada saat yang sama. Logika ambruk ketika berhadapan dengan realitas yang tak tunduk padanya. Dan di sanalah kita sadar bahwa logika bukan hukum semesta, melainkan hanya cermin kecil yang memantulkan sebagian kecil darinya. Bagian 3. Matematika. Satu-satunya kepastian. Namun, di antara semua ketidakpastian itu, ada satu wilayah yang tetap berdiri tegak. Matematika. Matematika tidak butuh dunia nyata untuk menjadi benar. Dalam ruang abstraknya sendiri, 2 plus 2 akan selalu menjadi 4, selama kita menerima aksiomanya. Ia tidak berubah karena waktu, tidak terpengaruh oleh moral,
tidak peduli apakah kita percaya atau tidak. Matematika tidak butuh manusia untuk eksis. Ia adalah bahasa murni dari keteraturan. Mungkin satu-satunya gema dari sesuatu yang benar-benar absolut. Bagian 4. Ironi dari kepastian. Namun, ada ironi di sini. Kepastian matematika hanya berlaku di dalam dirinya sendiri. Begitu ia mencoba menjelaskan dunia nyata, ia harus kembali menunduk pada ketidakpastian. Kita mungkin bisa menghitung orbit planet, tapi tidak bisa menghitung makna hidup. Kita bisa memprediksi waktu hujan, tapi tidak bisa memprediksi kapan seseorang berhenti mencintai. Kepastian hanyalah oase kecil di tengah padang pasir kekacauan yang tak bertepi. Penutup. Jadi mungkin benar, tidak ada yang pasti, bahkan logika sekalipun. Yang pasti hanyalah matematika. Dan bahkan itu pun hanya pasti di dalam dirinya sendiri. Di luar itu, kita semua hanya berjalan di tepi kegelapan, menebak arah, dan menyebutnya kebenaran.